Halo, halo, Bung Rocky. Kembali kita ngobrol ya. Ini akhirnya gitu ya. Akhirnya sampai juga seperti yang kita sebenarnya sudah duga akan sampai ke sini juga. Ini soal Menkominfo Johnny G. Plate berkaitan dengan korupsi di eh, Kominfo ya, BTS di Kominfo, dan karena akan diperiksa, dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini dipanggil belum tentu jadi tersangka, bisa jadi saksi, bisa apa. Tetapi tetap saja kita melihat ini tidak dari sisi hukumnya, tetapi dari sisi tekan menekan politiknya gitu. Ini yang menurut saya yang justru lebih seru, Bung Rob. Ya kita kaget loh, bukannya ibu PDIP itu meminta supaya Menteri Nasdem di reshuffle oleh Pak Jokowi. Dia itu keras betul. Tiba-tiba nggak jadi dan tiba-tiba justru masuk penjara, kan itu potensial masuk penjara kira-kira. Kalau dipanggil KPK itu artinya separuh kaki udah di penjara itu. Tinggal Kejaksaan nego. Agung, Kejaksaan Agung sekarang ini. Ya, Sorry, dipanggil Kejaksaan Agung tuh, kalau dipanggil KPK itu artinya proksi istana. Ini kita bisa bisa duga dengan kuat bahwa Jaksa Agung itu memperhatikan proses politik, dan kita tahu kedekatan Jaksa Agung dengan PDIP itu sama dengan kedekatan Jokowi dengan KPK kan. Jadi ini ada dua lembaga yang sebetulnya dikendalikan oleh ya, kekuatan politik. KPK ya. pasti dikendalikan Jokowi, Jaksa Agung pasti dikendalikan oleh Ibu Mega. Karena pada waktu diputuskan Jaksa Agung, Pak Jokowi nego dengan Ibu Mega, siapa yang mesti jadi Jaksa Agung. Nah, Pak Jokowi belum sempat punya momentum untuk mengganti Jaksa Agung. Kan sebetulnya dari segi ini kita bikin asumsi-asumsi nakal di kepala aja kan. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak mau memenuhi tuntutan Ibu Mega untuk ganti menteri-menteri Nasdem, mestinya Pak Jokowi bersiap juga untuk ganti Jaksa Agung itu, supaya tangan Ibu Mega nggak nyampe ke Jaksa Agung. Ini kita terangkan yang disebut realisme dalam politik ya. Dan orang bilang ya nggak mungkin, iya nggak mungkin, tapi kita tahu apa yang ada di balik berita pers itu tuh. Jadi sekali lagi posisi Nasdem sekarang juga terancam, sebetulnya sangat terancam tuh. Karena itu sinyal pertama bahwa Jokowi mungkin ini bukan karena kehendak Jokowi, masa Jokowi nggak proteksi Johnny Plate itu. Tapi mungkin Jokowi tahu bahwa oke, biarin aja, sebagai bukan Jokowi sebagai kepala negara, sebagai tokoh politik dia mungkin bilang oke, itu bukan sensur, toh nanti publik akan tafsirkan itu kepentingan Ibu Mega untuk menekan Nasdem melalui proksinya di Jaksa Agung. Jadi sinyal itu juga dimanfaatkan, atau ya Pak Jokowi lah, enak juga ya, gua nggak reshuffle, tapi akhirnya terjadi juga reshuffle secara paksa. Ini kan sebenarnya reshuffle yang secara paksa nih. Menyatakan Johnny G. Mesti Johnny juga bilang oke deh, daripada ribut-ribut saya keluar deh, supaya etis saya mau diperiksa kok, nggak usah bertahan. Kalau bertahan pun nggak bisa minta perlindungan Pak Jokowi kan, itu soalnya tuh. Karena Nasdem sangat pro Anies, dan Pak Jokowi merasa ini blessing in disguise, sekaligus untuk melucuti legitimasi Anies karena didukung Nasdem. Jadi kira-kira di permukaan begitu dulu deh cara kita memandang. Ya. Jadi memang itu tidak terhindarkan ya. Saya kira publik juga menangkap pesan itu, kesan itu gitu ya. Ya memang itu, ya kalau kesan mungkin masih bisa dua tafsir. Ini udah betul-betul pesan tuh. Oh, pesan ya. Pesan. Pesan Jadi dan pesan. ya, Ya. Johnny G. Plate itu adalah pesan Ibu Mega pada Jokowi. Kira-kira begitu tuh. Kan gue udah bilang kan, gue mau minta lu nggak kasih. Nah udah nih, gue masih punya obeng loh di kejaksaan untuk buka skrup anak buah Jokowi. Kira-kira begitu. Sebaliknya Jokowi menganggap nggak ada soal Ibu Mega, karena ini akan saya kirim ke Nasdem pesan ini kan. Wah itu loh, itu masalahnya tuh kalau terlalu dekat-dekat sama Anies tuh. Lalu berurutan, teman kita juga akhirnya dicopot dari komisaris. Oh, Zulfan Lindan ya. Dia kan yang bicara soal antitesa. Soal antitesa Jokowi. Ya, ya. Jadi di depan publik hari ini ada dua tokoh Nasdem yang disingkirkan dari istana. Itu sudah disingkirkan, dan Johnny Plate baru tersingkir bukan karena Jokowi tapi karena Megawati mungkin, dan Zulfan juga begituan. Jadi sebetulnya itu semua itu pesan Ibu Mega pada Jokowi itu jadi pesan Nasdem, pesan Jokowi buat Nasdem. Ya. Saya jadi teringatkan kasus mafia minyak goreng, Bung Rocky ya, yang juga disidik oleh Kejaksaan Agung. Dan kalau waktu itu artinya clear karena Masinton Pasaribu, politisi PDIP kan menjelaskan bahwa ini mafia minyak goreng ini bagian dari mereka mengumpulkan dana untuk kampanye 3 periode. Pada waktu itu kan gitu, itu clear. Jadi artinya
benar-benar meskipun tidak dia on behalf menyatakan itu statement resmi dari PDIP, tapi kita tahu itu sikap PDIP seperti itu. Dan yang menarik kemudian tuntutan jaksa itu kan sangat berat pada waktu itu 7 sampai 12 tahun. Tetapi ternyata vonisnya cuma 1 sampai 3 tahun. Dan ini kan kemudian ini kan jadi menarik ini. Siapa pegang siapa bermain untuk siapa kan begitu. Ya itulah yang jadi kalau kita mau bersihkan demokrasi, yang pertama secara konstitusional mesti dari titik nol. Yang kedua, kepastian bahwa posisi-posisi publik itu tidak boleh ada sedikit pun proksi dari kekuasaan politik. Ya. Tapi itu justru yang dilanggar oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi yang sebetulnya dari awal mengatakan ini profesional kabinetnya nih. Dan yang politisi ada, tetapi tetap kabinet ini basisnya adalah profesional. Itu yang dia langgar. Dan pelanggaran itu juga gila-gilaan karena dia langsung ambil dari kabinet, dari partai itu. Dan kalau ambil dari partai, nego dengan ketua partai. Nah problemnya Pak Jokowi nggak punya pengetahuan yang mencukupi tentang perilaku politik di dalam masing-masing partai yang anggotanya dikirim ke kabinet. Jadi sekali lagi kesalahan itu memang ada pada Pak Jokowi yang tidak taat asas. Kalau dia bilang nggak akan ada orang politik masuk, ya bilang aja nggak akan ada. Nah sekarang nggak bisa ditarik lagi itu. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masih punya kesempatan untuk katakan itu di periode awal karena elektabilitasnya tinggi. Kalau sekarang apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi? Jadi Jokowi tinggal nonton aja tuh bahwa oke, ada orang dikirim pelan-pelan tiba di Kejaksaan Agung. Jokowi langsung tahu, oh itu Ibu Mega yang punya kehendak. Ada orang yang diam-diam dikirim ke KPK. Megawati langsung tahu, oh itu kehendak Pak Jokowi. Jadi selama hal yang di luar pakem demokrasi ini berlangsung, itu kasak kusuk tukar tambah, terutama antara Jokowi dan Megawati, ini kacau terus politik kita. Iya, ya. Dan ini Nasdem juga nggak boleh protes loh, karena periode sebelumnya kan Jaksa Agungnya juga dari Nasdem. Iya, itu soalnya. Kan PDIP kesel bahwa kok dikasih ke Nasdem kan bukannya kita mau pegang tuh. Itu strategis betul kan Kejaksaan Agung. Jadi kita balik lagi pada isu etika politik, etika publik bahwa demokrasi itu hanya jalan kalau ada pelembagaan. Itu yang disebut aspek institusionalisasi. Yang kedua, demokrasi hanya jalan kalau opini publik itu tidak dikendalikan. Jadi bagian-bagian ini yang gagal dipertahankan Pak Jokowi. Opini publik itu dikendalikan, kendati dianggap kan udah bebas, iya, tapi opininya dikendalikan tuh. Lalu yang soal tadi yang kedua, ya kan lembaga-lembaga ada, iya, tapi lembaga-lembaga politik kita tidak berdiri otonom. Itu adalah proksi dari kekuatan-kekuatan politik. Jadi itu yang kita refleksikan sebetulnya dalam banyak hal di forum ini, supaya ada pelajaran. Kalau kita debat politik di talk show itu kan debat hal-hal soal siapa aja yang paling retorikanya bagus, siapa yang wajahnya cepat ngamuk, jadi di situ aja kelihatannya. Tetapi kurikulum politik mesti dibicarakan dalam suhu percakapan seperti yang kita bicarakan sekarang di FNN. Ya. Dan apalagi ini mumpung hari pers nasional ya. Dan kita ngomongin soal Nasdem dengan Ibu Megawati itu. Kemarin kan kita tahu juga Nasdem PDIP itu melaporkan ke Dewan Pers gitu, dan yang dipersoalkan tadinya ada 3 media itu, Metro TV, Media Indonesia, dan Kompas. Tapi belakangan yang dipersoalkan hanya Metro TV dan Media Indonesia, dan kita tahu kan Metro TV dan Media Indonesia milik Leo Surya Paloh gitu. Orang juga mereka mempersoalkan bagaimana ini soal media-media yang dimiliki itu, dan kemudian teman-teman media mempertanyakan juga kenapa ributnya baru sekarang ya, bukankah itu mereka sudah bersama dalam kabinet itu selama 2 periode kan gitu. Jadi kayak perang yang ya sebetulnya udah sama-sama capek, tapi masih ada aja yang lempar batu. Padahal perang di awal itu pakai katapult, lalu sebelumnya siram-siraman air panas. Sekarang kerikil kecil pun dipakai buat berantem. Jadi kekanak-kanakan sebetulnya persaingan politik di Indonesia itu intinya kekanak-kanakan. Kenapa? Karena takut masuk di dalam duel argumentasi, takut masuk di dalam keterbukaan. Tunjuk aja bahwa gue tahu lu bakal sprindik. Yang saya bilang ya lu juga punya komorbid kok. Tapi siapa yang nggak punya komorbid? Presiden punya komorbid. Jadi itu intinya tuh. Dan kita berharap bahwa pers tetap utuh untuk menjaga negeri ini. Kalau pers bisa ucapkan sesuatu dengan kapasitas intelektual, maka kita tahu ada arah bangsa ini. Dan kalau ada keributan sedikit, toh kita tetap mampu untuk menyelesaikan secara argumentatif, bukan dengan sogok menyogok kekuasaan. Sehingga seorang yang sebetulnya udah rasa aman, begitu terjadi perubahan pertemuan di antara elit politik, dia kemudian cemas lagi. Oh ini kasus kok dibuka lagi ya. Banyak orang yang sekarang cemas karena kasusnya bakal dibuka. Bahkan di kalangan partai oposisi.
Yes, saya kira base-nya kita moral dan etik ya. Saya kira kalau kemudian moral dan etika kekuasaan itu dijaga, moral dan etika politik itu dijaga, saya kira nggak soal-soal begini nggak akan masuk nggak akan terjadi ya. Nah, cuman kadang-kadang kita juga masalah personal, masalah private kemudian juga dibawa-bawa masuk ke wilayah ini. Ini nggak boleh mestinya ya begini-gini ya. Ya, batas itu yang mesti kita ucapkan, dan itu memerlukan kurikulum etika publik, etika politik di partai-partai. Jadi lakukanlah kaderisasi dengan basis public ethics, bukan dengan basis ideologi partai. Ideologi partai kan ya bukan lamban, ngambang kan di Indonesia. Ideologi apa itu? Tiba-tiba ada upaya untuk menyandingkan Anies dan Ganjar aja. Ya ngapain? Biarin aja Anies itu lambang dari Muslim politics, Ganjar dari sekuler politik, supaya jelas tuh faksi-faksinya. Ini polling berupaya kalau begitu kita gabung aja Anies dengan Ganjar. Loh, itu sama seperti gabung Donald Trump dengan Hillary Clinton, itu nggak mungkin terjadi kan. Jadi penyelesaian yang sifatnya seolah-olah Pancasilais justru membuat bangsa ini nggak belajar bahwa politik adalah persaingan. Ya udah, nggak apa-apa kan. Yang penting fair competition. Ya. Dan saya kira tadi kalau kita balik lagi ke topik soal Johnny G. Plate tadi itu ya, ini kita meskipun saya kira kita perlu garis bawahi dengan tegas bahwa persoalan ada korupsinya itu memang harus diusut dengan tuntas gitu ya. Tapi kemudian bahwa ada persoalan-persoalan politik dikaitkan dengan hukum, nah itu yang saya kira itu jadi persoalan serius pada bangsa ini sekarang. Ya kita ingin supaya sinyal korupsi itu memang kuat dari awal itu. Tapi ya sekarang aja selesaikan, tangkap aja kan, proses. Jangan nanti kan ada tukar tambah lalu jaksa bilang oke, ini masih bisa dipikirkan atau ada hak impunitas segala macam itu. Jadi poin kita selalu kejujuran itu harus mendahului transaksi itu, dan itu yang akan jadi pelajaran buat bangsa ini, terutama anak-anak muda yang udah nggak peduli lah, karena yang nggak jujur semua kok. Jadi itu bahayanya di era terakhir Pak Jokowi, dia meninggalkan ketidakpastian dan dia meninggalkan no hope at all pada the next generation. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kembalikan supaya harapan tetap ada dengan 0% ya. Ini lagi ya. Nah. Baik, terima kasih Bung Rocky. Yo.